Pertama-tama, terimalah salamku, salam kasih untuk adik-adik, siswa-siswi kelas 4 SD Maria Goretti, Sungai Liat, Bangka. Apa kabar? Jawaban adik-adik pasti luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Romo ingin memperkenalkan diri dulu. Karena ada kata-kata demikian. Tidak kenal, maka tidak sayang. Itulah sebabnya saya ingin memperkenalkan diri supaya saya dikasihi dan disayang oleh adik-adik. Nama saya Romo Petrus Santoso SCY. Saat ini saya bertugas menjadi seorang misionaris di Hong Kong. Saya mau tanya, apakah ada dari antara adik-adik yang pernah berkunjung ke Hong Kong? Silakan angkat tangan. Bagi yang ingin berkunjung ke Hong Kong, saya tunggu. Tetapi setelah virusnya, COVID-19-nya tidak ada. Karena kalau datang ke Hong Kong, COVID-nya masih banyak, virusnya masih banyak. Bahaya. Itulah sebabnya sekarang adik-adik belajar dari rumah, orang tua kita bekerja dari rumah, dan banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Oke, pada hari ini Romo diminta untuk memberikan pengajaran bagi adik-adik. Dan topik pelajaran kita pada hari ini adalah saling berbagi. Silakan ditulis. Topik pelajaran kita pada hari ini adalah saling berbagi. Bagi adik-adik yang sudah membawa kitab suci, silahkan dibuka dulu. Romo sabar ini menunggu. Silahkan dibuka kitab sucinya. Lalu adik-adik buka Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Silahkan dibuka. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Oke, sudah? Nah, di sana dituliskan kan cara hidup jemaat. Maka pada hari ini kita benar-benar ingin belajar dari cara hidup jemaat, yaitu jemaat perdana. Bagaimana cara hidup jemaat perdana pada saat itu mereka benar-benar saling berbagi. Nah itu, jadi kita mau belajar dari pengalaman hidup orang-orang pada saat itu, yaitu jemaat perdana. Bagaimana kita bisa saling berbagi. Maka ada 5 poin yang hendak Romo sampaikan. Poin yang pertama, kalau misalnya adik-adik mendengar kata berbagi, ya, ketika adik-adik mendengar kata berbagi, apa yang masuk dalam pikiran kita? Apa yang masuk dalam pikiran adik-adik ketika ada kata berbagi? Pasti kemudian muncul padanannya atau persamaan dari kata berbagi adalah menolong, membantu, setia kawan, solider, bergotong royong, dan meringankan beban dari saudara-saudari, sahabat-sahabat, dan tetangga-tetangga kita yang menderita. Jadi, itu kata-kata yang muncul ketika kita berbicara tentang berbagi. Kemudian poin yang kedua, Romo ingin memberikan
3 pertanyaan ya, ingin memberikan 3 pertanyaan. Silahkan disiapkan buku tulisnya dan pena. Pertanyaan pertama, apakah adik-adik suka berbagi? Silahkan ditulis. Kalau jawabanmu ya, ditulis di sana. Ya, saya suka berbagi. Kalau jawabannya tidak, silahkan ditulis juga. Tidak, saya tidak suka berbagi. Aduh, Romo jadi nangis kalau adik-adik tidak mau berbagi. Harapannya adalah jawabannya yang ingin Romo dengarkan, ya toh. Ingin Romo ketahui, adik-adik suka berbagi. Lalu pertanyaan yang kedua yang ingin Romo katakan adalah, siapa yang mengajari adik-adik untuk berbagi? Siapa yang mengajari adik-adik untuk berbagi? Silahkan ditulis. Mungkin orang tua, atau kakak, atau paman, atau suster, atau guru. Silahkan ditulis di situ. Siapa yang mengajari adik-adik untuk berbagi? Sudah? Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah, kapan adik-adik terakhir kali berbagi? Ya, kapan? Coba diingat-ingat, ditulis ya. Kapan terakhir adik-adik itu berbagi atau menolong atau bersolider kepada orang lain? Silahkan ditulis kapan. Lalu setelah itu ditulis apa yang adik-adik bagikan. Apa yang adik-adik bagikan. Lalu untuk siapa? Ya toh, untuk siapa? Nah, itu silahkan ditulis ya, silahkan ditulis. Jadi pertanyaan Romo adalah, kapan terakhir adik-adik berbagi, dalam hal apa, dan untuk siapa? Oke, itu poin yang kedua dalam bentuk pertanyaan. Lalu poin yang ketiga, Romo mau cerita. Romo juga punya pengalaman bagaimana berbagi. Ceritanya sangat sederhana. Ketika Romo masih kecil, saya kira SD ya, waktu Romo masih SD sama seperti adik-adik, kebiasaan dari orang tua Romo pada hari Minggu sebelum Romo ikut ibadat sabda atau perayaan Ekaristi, biasanya dari rumah, ibu Romo, mamanya Romo, simboknya Romo, maminya Romo, itu kasih duit. Nah, dikasih duit, lalu ibunya Romo pesan, duit ini nanti untuk uang kolekte. Lalu semakin lama lagi Romo mulai mengerti, oh iya, ini adalah cara orang tua Romo mendidik saya, mengajari saya untuk berbagi. Karena setelah itu Romo tahu, uang yang diberikan oleh orang tua, oleh ibu, kemudian saya bawa, kemudian pada saat kolekte, uang itu saya masukkan di dalam kotak kolekte, kotak persembahan, dan di situ saya kemudian tahu bahwa uang ini sudah saya berikan kepada gereja. Uang ini sudah saya persembahkan kepada gereja, dan sekarang silahkan gereja menggunakan uang ini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Wow, itu ceritanya Romo. Jadi kalau adik-adik membawa uang, lalu uangnya dimasukkan ke dalam kotak kolekte, kotak persembahan, saat kita ikut ibadat sabda atau perayaan Ekaristi, uang itu diberikan kepada gereja, dan biarlah uang itu digunakan oleh gereja untuk menolong saudara-saudari kita yang menderita, mereka yang sakit, mereka yang tidak punya biaya untuk sekolah, mereka yang tidak bisa makan, dan lain
sebagainya. Yaitu contoh atau pengalaman sederhana yang pernah Romo alami. Itu poin yang ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat, ya. Poin yang keempat, Romo ingin mengajak adik-adik untuk melihat apa yang penting, ya. Apa yang penting saat kita itu berbagi. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita berbagi begitu saja, tanpa kita pikirkan, tanpa kita lihat, nanti tidak ada nilainya, tidak ada maknanya. Itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada adik-adik, apa yang penting saat kita berbagi? Yang pertama, saat kita berbagi, kita harus berbagi dengan penuh hati. Dengan sepenuh hati. Ini yang penting. Silahkan dicatat. Jadi kalau kita berbagi dan kita berbagi dengan sepenuh hati. Kita punya hati untuk berbagi. Dan itu ditulis di dalam ayat yang ke-32. Mereka hidup sehati dan sejiwa. Mereka hidup sehati dan sejiwa. Saya harap ketika adik-adik tinggal di tengah keluarga, orang tua, kakak adikmu benar-benar hidup sehati dan sejiwa. Mereka saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Itu yang pertama, ya. Yang penting saat kita berbagi adalah kita punya hati, sepenuh hati. Kemudian yang kedua, apa yang penting saat kita berbagi? Yang kedua adalah kita hidup dalam kasih. Kita hidup dalam kasih. Dan itu dikatakan pada ayat yang ke-32 sampai 35 bahkan di sana dikatakan bahwa hidup dalam kasih itu benar-benar menjadi kesaksian bagi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita jadi muridnya Tuhan Yesus, jangan bertengkar, jangan bermusuhan, jangan saling membenci atau iri hati. Di sana tidak ada kasih. Kalau kita mau menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus hidup saling mengasihi. Dan kasih itu menjadi tanda yang paling nyata bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kita menjadi bangga, ya, kita menjadi bangga kalau kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Kemudian poin yang ketiga, apa yang penting saat kita berbagi adalah kita berani berkorban. Kita berani berkorban. Dan itu disebut di dalam ayat 34 dan 35. Dikatakan di sana dengan sangat tegas, tidak boleh ada yang berkekurangan. Jadi kalau ada yang berkekurangan, membuat kita sedih. Ya, membuat kita sedih. Maka mereka yang punya, mereka yang berkelimpahan, mereka harus berani berkorban untuk berbagi. Tujuannya adalah supaya tidak ada yang berkekurangan. Nah, kemudian poin yang keempat, yang terakhir dikatakan adalah apa yang penting saat kita berbagi. Tidak ada yang boleh serakah. Bahasa Inggrisnya disebut greedy. Tidak boleh. Tidak boleh serakah. Maka dikatakan di sana pada ayat 35, mereka menerima sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita harus berani mengatakan cukup, ya, ini cukup bagiku. Jadi kalau kita sudah cukup, jangan mengambil milik orang lain, jangan merebut milik orang lain. Itu namanya serakah. Serakah tidak baik. Karena kalau kita serakah, kita bertindak tidak adil kepada
yang lain. Maka di sini dikatakan tidak boleh serakah supaya kita mengambil sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tidak boleh saling berebut, tidak boleh rebutan. Kita harus mengambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekali lagi Romo katakan, kalau cukup, katakan cukup. Jangan sudah cukup masih tangannya merebut milik teman yang lain. Itu namanya serakah. Tidak boleh serakah. Nah, kemudian poin yang terakhir, Romo sangat senang dan Romo ingin mengutip kata-kata dari Santo Paulus, di mana kata-kata ini benar-benar meneguhkan kita semua, khususnya adik-adik yang mempunyai sikap, yaitu suka menolong, suka membantu, setia kawan, solider, bergotong royong, punya hati yang murah hati. Nah, ini silahkan adik-adik nanti ditulis, itu ditulis karena ini ada di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus bab 9 ayat 7. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ya toh, kok bab 2? 2 Korintus bab 9 ya, minta maaf Ramo. Jadi 2 Korintus bab 9 ayat 7 dikatakan demikian. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow, hebat ya. Jadi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka kalau adik-adik mau berbagi, berbagilah dengan sukacita, dengan gembira. Maka ketika adik-adik memberi dengan sukacita, memberi dengan gembira, wow, Tuhan akan sangat menyayangi adik-adik. Lalu pesan Romo untuk pelajaran kita pada pagi ini, Romo ingin mengatakan demikian. Tolonglah sesamamu secepat mungkin jika kamu bisa menolong. Ingat, kata-kata Romo silakan ditulis. Tolonglah sesamamu secepat mungkin jika adik-adik benar-benar bisa menolong. Begitu saja pelajaran yang bisa saya berikan kepada adik-adik. Semoga pelajaran ini menyemangati adik-adik untuk terus berbagi, bergotong royong, solider, setia kawan, dan meringankan beban dari saudara-saudari kita yang menderita. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You are the best. Bye-bye.